Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Good morning. Ya, hari ini Mami Lucky Tarot MS mau bacakan untuk pick a card. Ini tentang hal apa yang ingin dia katakan ke kamu, ya. Insya Allah ini bisa menarik alam bawah sadarnya dia dan dia bertindak ataupun mengambil action cepat atau lambat. Insya Allah direstui oleh Allah selama kita niat baik dan gunakan tarot ini sebaik mungkin. Awali dengan doa, iringi dengan doa, dan akhiri dengan doa. Seperti biasa kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diberikan ampunan oleh Allah. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Mami Lucky Tarot kasih kamu waktu 3 menit. Dibayangkan orang yang kalian inginkan, hal yang ingin dia katakan padaku di lubuk hatinya. Ya, aku coba akan tarik energinya seperti biasa. Insya Allah diberikan 90% readinganku menjadi nyata seperti biasanya. Oke. Aku kasih waktu 3 menit. Masih ada 2 menit lagi ya guys. Seperti biasa ditarik napas kalian, dipejamkan mata. Ucapkan dalam hati. Oke, dibayangi. Minta kepada Allah dan Tuhan kalian masing-masing, ya Allah, tunjukkanlah hal apa yang ingin dia katakan kepada aku sebenarnya, dan berikanlah readingan Mami Lucky Tarot MS menjadi kenyataan seperti biasanya dengan tindakan dia, cepat atau lambat dengan izin Allah. Ya Allah, tariklah energi di bawah alam sadarnya dia. Hal apa yang ingin dia katakan kepada aku ya Allah, dan tunjukkanlah action apa yang ingin dia lakukan kepada aku dengan izinmu ya Allah. Ya Allah, tariklah energinya dia. Hal apa yang ingin dia katakan padaku dan tindakan apa yang ingin dia lakukan kepadaku ya Allah. Berikan nyata 90% readingan Mami Lucky Tarot MS. Oke. Kalian udah siap ya? Mami Lucky Tarot pilih deck nomor 1. Ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi kamu dulu ya. Aku akan pakai energi kamu dengan kartu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Energi kamu saat ini tentang dia. Energi kamu saat ini tentang dia. Energi kamu saat ini tentang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kamu coba untuk healing, coba untuk mengimbangi dan belajar sabar. Ini dia akan datang ke kamu. Ya, kamu sebenarnya menunggu, tapi kamu sudah nggak nyaman dengan kedatangannya dia, karena kamu sudah lelah dengan komunikasi yang selalu on off dengan dia. Kamu menjadi seseorang yang tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaan hasrat kamu lagi ke dia. Dia akan datang ke kamu, dia akan datang ya di sini. Karena sini kamu merasa ya udahlah, ini sebagai karma kamu yang harus kamu perjuangkan, yaitu meninggalkan hubungan yang selalu on off, karena kamu juga menyerah dengan keberanian kamu terhadap koneksi soulmate ataupun twin flame, dan kamu juga tidak ada keberanian untuk mengungkapkan perasaan kamu lagi terhadap dia, dan dia akan datang ketika kamu menjaga jarak ya. Alright, di sini kamu coba untuk berdamai pada diri kamu sendiri. Kamu coba untuk healing, menyembuhkan diri kamu dan berpikir secara positif dalam kesabaran kamu. Kamu juga coba untuk mengimbangi situasi dan keadaan kamu di saat ini dan di masa lalu. Kamu juga belajar tentang kedamaian dalam hidup kamu sendiri di sini yang kulihat. Karena yang kulihat juga kamu coba untuk menjadi seseorang yang seimbang ya, dan
mencoba berpandangan dua sisi. Jadi nggak mau terlalu memandang satu sisi tentang cintanya ke dia. Kamu nggak mau lagi buta cinta di sini, dan kamu juga berharap semua harapan kamu menjadi nyata ya, karena kamu coba untuk bersihkan diri kamu, coba untuk mengambil ini adalah takdir ya untuk kamu gitu loh, yaitu untuk mengimbangi dan coba untuk berdamai dalam hati dalam keadaan hal apapun. Di sini yang kulihat memang kamu coba untuk mengharmoniskan diri kamu dengan orang lain ataupun dengan keluarga atau dengan dia ya di sini. Karena kamu coba untuk berdamai. Oke. So kita lihat hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Kalian bayangi orang yang kalian inginkan ya. Bismillah. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Hal apa yang wow. Ya, sama ya. Page of Cups. Ya, dia sangat sensitif. Sebenarnya dia juga ingin kembali sama kamu, ingin meminta maaf. Itu ya perasaannya dia. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Ya, dia ingin minta maaf tentang masa lalu yang dia pernah meninggalkan kamu, mengabaikan kamu, ya karena keegoannya dia, emosionalnya dia. Di sini yang kulihat. Tapi dia juga masih sensitif tentang masa lalu gitu loh. Ini membuat dia menjadi selalu imatur, walaupun dia pengen belajar dewasa dengan cara meminta maaf ke kamu. Dan di sini aku lihat dia memang coba meninggalkan kamu di masa lalu. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Karena dia selama ini kan menjaga egonya ya, menjaga keangkuhannya, pemikirannya dia yang logikal. Karena dia merasa ya dia bisa memiliki atau menguasai apapun dengan pikirannya dia sendiri gitu loh. Jadi dia pengen orang mengikuti cara dia, pemikirannya, dan mengikuti dia dengan pola pikirnya dia. Ya nggak bisa gitu loh, ternyata ya sia-sia yang dia dapati. Bahkan juga dia mau minta maaf ke kamu ini karena di masa lalu dia nggak ada komunikasi yang baik sama kamu. Dan dia selalu nge-breakdown tentang hubungan kalian ya. Jadi kalau ada masalah tuh ya dia pergi gitu loh ya, tidak diselesaikan dengan hari itu juga. Itu yang membuat dia merasa bersalah ke kamu, dan ya dia coba untuk bisa kembali lagi sama kamu. Ya, dia akan memperjuangkan kembali, tapi memang dia merasa sia-sia ya. Karena dia akan memperjuangkan. Dia merasa sia-sia karena dari egonya. Dan di sini juga dia sangat bersemangat untuk bisa reconciliation ataupun union sama kamu di sini. Ini hal yang ingin dia katakan ke kamu. Dan ya dia merasa ada kesempatan untuk bisa kembali sama kamu. Walau di masa lalu ya dia sempat menyerah, sempat tidak ada komunikasi sama kamu di sini. Ya, dan hal yang ingin dikatakan, dia masih merasa bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali sama kamu. Ya, karena dia merasa dulunya dia sangat imatur dan dia stres, depresi tentang harapannya kembali ke kamu ya. Karena dia orangnya juga kebanyakan di sini tentang water sign and air sign. Ya, water sign and air signs. So ada Scorpio, Pisces, and Cancer, and air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Jadi sini tentang emosional dan logical, ya. Jadi dia coba untuk meninggalkan emosionalnya dia terhadap kamu karena dia ya mempunyai pasangan di kehidupan luar ya. Jadi gini, ya dia meninggalkan kamu karena ingin bahagia dengan orang lain ya, padahal hubungan kalian ini baik-baik aja. Dia stres, depresi, gimana caranya untuk bisa katakan hal ini ke kamu ya. Dia hanya menunggu
Di sini aku lihat dia hanya menunggu waktu yang tepat dan dia berpikir banget gimana caranya mengungkapkan perasaannya dia yang bersalah, perasaannya dia yang ego di sini karena dia nggak bisa tidur, guys. Ya, dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk bersama kamu. Ya, di sini. Yaitu tentang union, kebahagiaan, marriage, reconciliation di sini. Ya, karena dia selalu menduakan kalian ya. Dia pun ragu untuk healing, guys. Ragu, ya. Karena dia selalu menggunakan kebahagiaannya dia dengan kamu, dengan ya keserakahannya dia, sehingga hubungan ini ending di antara kalian dan dia memulai sesuatu yang baru tapi dia belum siap untuk healing karena ya dia harus membayar karma. Ini membuat dia banyak keraguan dan pembayaran karmanya adalah tentang kehidupan finansialnya dia tidak baik. Ini membuat dia juga bingung gimana bisa fokus ke dalam kesuksesannya dia. Dia juga tidak tahu pasti tentang kemenangannya dia karena ya dia nggak bisa menjelaskan ke kamu, ya memberikan penjelasan kenapa sih dia ninggalin kamu gitu ya. Dia takut sekali karena dia merasa bersalah dari pilihannya dia selama ini ya. Jadi dia ingin banget kembali nih sama kamu. Yang kelihatan ya hal yang ingin dia katakan ke kamu ya tentang kebahagiaannya dia. Tapi memang di sini membuat dia gelisah adalah ya dengan caranya dia meninggalkan emosionalnya karena egonya dia, karena kan dia nggak mau ya diatur, tidak mau dikendalikan karena air sign ya yang aku lihat ya, bukannya aku merasa ini enggak, karena kan kalau emosional ini kan empati ya, jadi dia tidak mengikuti instingnya, tidak mengikuti empatinya ya, mengikuti ego ya, karena illness yang aku lihat dan juga trouble. Ini tentang S-word ya, ini air sign Gemini, Aquarius, and Libra ya, ini untuk 3. Sword ini kalau di tarot itu artinya adalah illness, trouble, and lies and reason. Jadi tentang kebohongan, masalah. Illness itu kan sakit ya, dan alasan. Jadi selalu dengan logical ya. Kalau dengan water sign di sini ada love life, a gift, and emotional. Jadi sini memang tentang empati, perasaan, ya. Jadi dia gelisah sendiri nih dengan perasaannya dia, dengan kehidupannya dia, dengan pilihannya dia yang sekarang. Karena dia banyak drama juga dengan orang-orang yang dia tujukan sekarang. Banyak masalah dan dia merasa lelah, merasa diteror ya tentang kesempatan untuk bisa kembali sama kamu karena dia sempat mengabaikan kamu ya. Ini membuat dia depresi sendiri, merasa bersalah dan dia menjadi orang yang ya tidak mempunyai kebahagiaan ya. Dia kangen sama kamu, rindu banget di sini, kangen, tapi dia nggak bisa mengungkapkan karena dia tahu dia sudah kehilangan kesempatan terbaiknya untuk kembali sama kamu. Dan dia juga coba berpikir, coba bermimpi sebenarnya, tapi itu yang membuat dia gelisah karena drama selalu datang dalam kehidupannya dia ya, karena air sign ya, suka komunikator, berdebat ya, air sign. Jadi pembicaraan ya di sini. So yang aku lihat seperti itu ya. Jadi hal apa yang ingin dia katakan ke kamu ya, dia ingin kembali, dia ingin minta maaf dari keegoannya dia, dari caranya dia meninggalkan kalian ya dengan emosional. Sebenarnya dia tahu dia masih mencintai kalian ya, emosionalnya masih dalam banget di sini, tapi dia tinggalkan, yaitu demi dia mencari kebahagiaan di luar sana ya. Karena dia merasa di luar sana tuh banyak tantangan, banyak kesempatan, tapi ternyata setelah dia berperang ya, mengambil tantangan di luar sana, ternyata option-option yang datang ke dia ya, yang hingga meninggalkan kalian, membuat dia gelisah, stres, gak bisa tidur, bahkan menjadi subjek gosipnya. Jadi dia menjadikan orang-orang dibully ya, dibully di sini yang aku rasakan. Dan dia menjadi orang yang gak happy ya, karena merasa bersalah. Ternyata yang dia kejar di luaran sana tidak membuat dia bahagia ya. So kita lihat tindakan dia datang ke kalian akan seperti apa ya.
selanjutnya. Okay, Five of Cups, Queen of Wands. Wow, okay, the Lovers, Two of Wands, wow, the Lovers again. See? Okay. Okay, now I know. Alright. Gini ya, tindakannya dia, yang aku lihat memang dia ingin kembali. Dia masih memerhatikan kamu lewat media sosial ya, di sini. Memerhatikan kamu secara pasif, tapi dia masih memberikan perasaannya ke kamu. Ya. Karena di sini dia ingin memulai kembali harapannya untuk reuni. Dia coba untuk memantau kamu lewat internet di sini, ya, Facebook, Instagram, YouTube, whatever is, ya. So yang aku lihat tindakannya dia banyak kekecewaan dalam kehidupannya, apalagi dia banyak menyesal dan belum bisa move on dengan kamu, karena dia melihat kamu kuat menghadapi segala ujian, terutama tentang percintaan, yang mana dia sebenarnya sudah menjanjikan tentang masa depan dengan kalian. Kalian lebih spiritual. Di sini dia juga dihadapkan dua pilihan. Ya, karena di sini dia coba untuk mengkhianati perjalanan Twin Flames ya, yang mana dia memakai topeng demi finansialnya dia, keuangannya dia. Ya. Dia khianati proses Twin Flames, keberkahan Twin Flames, spiritual, terutama tentang fisik dan keuangan. Dia coba khianati karena dia ingin memiliki semuanya. Ya, karena dia merasa, dia tahu dia akan datang ke kalian, tapi semua menunggu waktu yang tepat. Di sini yang kulihat. Dan dia melihat kalian juga sudah kuat. Bahkan kalian juga, pandangannya dia ya, tindakannya dia ya, dia stagnan. Dia belum bisa bergerak ke kalian saat ini. Belum bisa. Ya, karena dia masih dilingkupi dengan topengnya di sini, kebohongannya, spying, yes, sneaky. Dia masih ada masalah ya dengan ini apa namanya, orang ketiganya ya, yang dia hianati karena keuangan. Dia ada pemanfaatan tentang keuangan di sini yang aku lihat. Dan ya dia sebenarnya menyesali ya, dia ingin minta maaf, dia belum bisa move on dari kalian, dan dia tahu ya dia telah meninggalkan kalian di masa lalu. Dan di sini aku lihat ya, dia coba untuk melindungi diri sendiri ya, gitu loh. Dan yang aku lihat sini memang dia meninggalkan situasi yang tidak baik gitu loh, di saat kalian lagi cinta-cintanya, dan kini kalian kuat ya, lebih spiritual, sehingga dia sia-sia ya, sia-sia karena dia meninggalkan hubungan yang sedang hangat-hangatnya, sedang romantisnya ya, karena ada kebahagiaan di luar sana yang menjanjikan dia dengan masa depan yang lebih baik lagi dari kalian, sehingga dia selalu diberikan dua pilihan. Dan juga dia orangnya ada di overseas ya, entah ini long distance juga bisa. Dan ya dia sedang menunggu waktu yang tepat ya, tapi dia selalu ada dua pilihan dalam hubungan twin flame yang terutama tentang fisik. Dan dia hianati hubungan ini ya dengan beralasan keuangan ya, beralasan karir di sini. Tapi ternyata yang aku lihat ya, dia banyak masalah ya dengan pilihannya dia sendiri. Ini The Lovers ini bisa dengan Twin Flames, tapi juga bisa dengan dua pilihan dengan fisik. The Lovers ya, karena dia hanya menginginkan fisik. Dan ini membuat dia gelisah, stres dari drama yang dia buat sendiri. Dia gak happy, dia merasa diteror dengan topengnya dia sendiri, dengan kebohongannya dia sendiri. Dan di sini dia banyak sekali penyesalan ya,
dalam kehidupannya. Dia nggak bisa tidur, merasa bersalah banget. Dan di sini yang aku anggap adalah banyak kekecewaan dan kehilangan kesempatan terbaiknya untuk sukses. Di sini yang aku lihat. Karena dia terlalu banyak option, terlalu banyak milih, sehingga dia tidak mendapati apa-apa. Dan dia melihat kalian memang sudah kuat ya, lebih dari apa yang dia bayangkan. Karena dia nggak percaya kalian sudah bisa berdiri sendiri tanpa dia, dan bisa meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekecewaan ya. Dan kalian coba untuk mempunyai planning kembali dalam kehidupan kalian ya. Ini membuat dia tertantang ya, merasa bersemangat untuk bisa memiliki kalian lagi, karena dia merasa kalian adalah partnershipnya yang terbaik. Tapi ketika dia bicara dengan kalian, berencana untuk komunikasi dengan kalian, selalu ada pemanfaatan, drama, pembicaraan yang kasar, bahkan juga tentang ini ya, scammernya dia, karena dia berani mengambil risiko ketika dia menginginkan sesuatu. Ya kalau dibilang ini kartu keserakahan buat aku, karena dia sudah memiliki 5 masih melihat ke belakang lagi. Ini yang membuat dia ya banyak kecewa dari cara dia ingin memiliki semuanya dan topengnya dia di sini. Makanya dia ingin minta maaf ke kalian. Ya karena kalian sudah meninggalkan hubungan ini, kalian sudah kuat. Dan dia juga kemenangan sia-sia ya untuk mendapatkan semuanya, karena melihat kalian sudah kuat dan bisa merancang masa depan kalian lagi. Di sini dia belum bisa move on ya dengan masa lalunya bersama kalian, karena dia masih mengenang kebahagiaan, keceriaannya kalian berdua di saat bersama, di saat kembali union. Dan dia juga membayangkan menikah dengan kalian, dan betapa kalian adalah perjalanan twin flames yang selama ini dia abaikan, dia sepelekan, dia remehkan ya, karena keuangan ya, karena karir ya, berhubungan dengan kestabilan. Karena ya perjalanan twin flame akan dilalui dengan keuangan dulu ya, yaitu tentang karma. Ujungnya adalah cobaannya ya, ujiannya adalah ya keuangan ataupun perhatian di sini yang membuat dia gelisah, stres. Kenapa? Ya karena dari cara dia memulai sesuatu itu dengan orang baru tentang keuangan, dan dia stres juga karena dia selalu memikirkan seksual, memikirkan fisik. Jadi dia orangnya depresi sekali ya tentang hubungan twin flame dan juga hubungan yang baru yang stabil. Ini tidak membuat dia bahagia. Oke. So kalau yang kulihat di sini ya, hal yang ingin dia katakan, dia menyesal sekali, menyesal, kecewa dengan cara pemikiran dia sendiri. Dia tidak menggunakan emosionalnya untuk bisa memaklumi kalian. Makanya dia sini coba untuk memendam perasaan tapi memantau kalian. Dia ingin banget kembali dengan kalian, ingin ya di sini. So tindakan dia belum ada ya, tapi dia ada rencana, tapi menunggu waktu yang tepat. Karena saat ini dia banyak permasalahan dengan orang-orang yang dia anggap bisa membuat dia sukses selain kalian. Ya dia banyak masalah, dibohongi, dikhianati dengan karirnya juga di sini. Ya kita lihat. Look for fairies. Ya fairies ini adalah tentang kebebasan ya, keceriaan, dan juga butterfly ya. Jadi ini tentang fair, itu adalah keadilan juga ya, tentang kebebasan dan juga tentang malaikat. Jadi kayak kebebasannya dia gitu, melihat kebebasannya dia. Karena saat ini dia sedang tidak bebas ya dengan orang yang dia jalani saat ini, makanya dia depresi dari pilihannya dia sendiri. Sini yang aku lihat. Dan dia banyak kekecewaan ya, karena dia nggak bebas. Ini membuat dia juga nggak bisa move on dari kalian, karena selama ini apa yang dia pikirkan tentang kebebasan dan kestabilan ya dengan orang lain itu ternyata lebih buruk dibandingkan dengan kalian. Dia merasa gelisah dengan keuangan dan karirnya, hubungan stabilnya juga tidak sejalan sesuai harapan dia. Easy to does it. Jadi gini,
There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect time. Dia kan tadinya selalu tergesa-gesa ya, selalu mencari cinta fisik tuh dengan cara ya, ini kan orang yang nggak sabaran ya, nggak bisa sabar tentang perjalanan Twin Flames. So otomatis dia harus belajar tentang kesabaran. Karena dia kan selalu ingin bebas tadinya. Dan ini membuat dia ya harus belajar sabar, terutama tentang fisik ya, untuk bisa menahan nafsunya di sini, ya. Dan ya kalian lihat ya, dia harus belajar kesabaran ya. Kalau sudah waktunya, maka dia sekarang menyesali dengan cara tergesa-gesanya dia, dan dia coba untuk menunggu waktu yang tepat, karena saat ini masa depannya dia ini sedang terhianati ya dengan orang-orang yang dia jalani saat ini. Philosopher's Stone, powerful manifestation of wishes and goals by harnessing universal energy. Ya, universal energy, powerful manifestation. Oke, I will see you. Ini kekuatan ya sebenarnya, kekuatan untuk menghasilkan segala macam cara by harnessing. Jadi harness, oke. Kalau universal powerful ya, ini spiritual ya, tentang Twin Flames, menggunakan semua energi dari alam ataupun ilahi di sini, menggunakan seperti itu. Tapi memang melalui banyak sekali rintangan, ya. So guys, aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 1. Dia masih stalking kamu, dia ingin kembali sama kamu karena dia banyak kekecewaan ya dari pilihannya dia saat ini, dan dia merasa terhianati dari orang-orang sekitarnya dia, terutama tentang keuangan. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke deck nomor 2. Kita lihat energinya kalian terhadap dia. Yang nomor 1 bagus ya, energinya kalian itu tentang kalian sudah healing, sudah bisa mengimbangi perasaan jiwa kalian dan juga situasi keadaan kalian. So, kita lihat energinya kalian untuk dia, orang yang kalian dealkan, energinya kalian. Wow, oke. Strange, ini bagus ya, healing juga. Tentang soulmate, sorry guys, kekuatan, kesabaran, ya, dan the strange ini tentang keberanian. Ya, kalian coba untuk memberanikan diri keluar ataupun memberikan perasaan kalian sesungguhnya. Karena yang aku lihat sini ya, kalian sudah lelah ya dengan hubungan ini, ya, karena kalian sudah banyak healing. Kalian yang aku lihat ya sudah ingin meninggalkan hubungan, sebenarnya bahagia sih ya. Dan yang aku lihat dia datang kembali memang ke kalian, tapi dengan cara immature ya. Ini membuat kalian terkadang bosan dan ingin meninggalkan hubungan dengan dia. Makanya kalian memberanikan diri mengungkapkan perasaan kalian sendiri di sini, dan kalian juga coba untuk mempunyai visual tujuan hidup kalian apa. Kita lihat ya, hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Kalian bayangi orang yang kalian inginkan, jangan lupa selalu berdoa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Kita lihat ya, hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Two of Cups. Ya, dia merasakan hal yang ingin dia katakan ke kamu ya, kalian adalah pasangan
serasinya dia, pasangan couple-nya dia. Dan dia merasa memang kalian adalah matching sama dia. Dia merasa kalian adalah soulmate-nya dia di sini ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu, dia ingin union sama kalian. Tapi memang dia kehilangan kalian ya, karena ada skandal di antara kalian. Dan dia merasa sedih dalam skandal ini. Sebagian dari kalian sudah ada yang break up ataupun cerai. Ini membuat dia merasa dibully, merasa kehilangan ya di sini. Dan dia juga merasa menjadi dingin ya, karena banyak kesulitan untuk mencapai koneksi ini bersama kalian. Queen of Cups ya, karena dia telah melukai seseorang yang selalu memikirkan dia. Dia juga sangat berpikiran tentang kalian ya di sini ya. Dia berpikiran tentang kalian, dia juga overthinking tentang kehilangan. Dia merindukan kalian setiap malam. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan adalah kesalahan. Ini membuat dia trauma tentang skandal. Karena kalian di sini yang dia bayangkan selalu ada argumentasi, selalu ada kompetisi, selalu melindungi diri sendiri, yaitu menjaga jarak dari komunikasi. Ini yang membuat kalian terkadang on off ya. Dia rasakan, dia merasa bersalah dengan hal itu. Dia berpikir banget ya untuk komunikasi, tapi dia juga berpikir kembali kalau komunikasi pasti ada argumentasi, dan selalu ingin menjadi pemenang salah satunya, yaitu kompetisi. Five of Swords ya, karena dua-duanya dia merasa takutnya memakai ego. Ini yang dia rasakan. Dan dia juga merasa tertantang ya dari kemampuannya dia. Jadi hubungan ini yang gak ada komunikasi lagi ya dengan kalian. Jadi dia juga kangen, sebenarnya rindu dengan kalian, rindu banget. Sebagian sudah ada yang berpisah ya, ada yang berpisah, sehingga dia berpikir gimana cara untuk komunikasi. Tapi memang banyak sekali argumentasi di antara kalian, sehingga hubungan ini ya tidak memenangkan apa-apa gitu ya, karena selalu ingin menang sendiri salah satunya ya. Five of Cups, wow, five ya, karena banyak perubahan ya dalam hubungan kalian, banyak kekecewaan. Dia belum bisa move on ya dari kalian. Five guys, ini yang nomor 2, angkanya sangat-sangat banyak perubahan ya. Ini tidak seimbang sih kalau aku bilang ya. Jadi di tengah-tengah. Ini membuat kalian ragu untuk maju, ragu untuk mundur. Tapi banyak sekali kekecewaan yang dia hadapi, karena dia merasa menyesal dan merasa sedih kehilangan kalian, tidak bisa lupa dengan kalian. Dia juga ada rasa trauma ya dari keegoannya dia, karena dia selalu menginginkan semua yang dia inginkan. Jadi dia ya merasa apa ya, kalau Seven of Wands ini kan defensif, dia merasa ada tantangan memiliki semuanya, dan dia merasa ingin di bawah kontrolnya dia dengan cara pola pikirnya. Tapi ternyata ya nggak bisa, sehingga dia meninggalkan hubungan ini. Dan ketika kalian sudah berpisah ataupun bercerai, baru ada penyesalan di dalam dirinya. Two of Pentacles ya, tentang karena dia selalu diberikan 2 pilihan. Dan di sini dia juga banyak kekecewaan ya kepada dirinya sendiri, karena dia tidak fokus ke dalam masa depan tapi di masa lalu. Dan dia juga stagnan ya untuk move on, karena dia selalu ragu untuk move on. Kenapa? Ya dia tidak seimbang dengan orang barunya, juga nggak seimbang dengan perasaannya, kamu juga tidak seimbang, karena dia masih memikirkan kalian, masih ingin mempertahankan kalian. Seven of Wands ya di sini. Tapi memang sia-sia karena dia mengikuti ego di sini. The Star and Knight of Cups, the Tower, and the Three of Pentacles ya. Nanti dia akan ada kehancuran ya dari third partinya di sini ya, dimana kalian sudah kuat tanpa dia, dimana kalian sudah berani ungkapkan perasaan kalian dan mencari soulmate baru di sini. Ya, Ten of Cups. Ya, benar. Ini aku lihatnya dari kartunya ya. Jadi dia akan ada kehancuran dari third partinya dan ingin healing dari kehancuran dan kembali lagi datang ke kamu
memberikan perasaannya dia ke kamu untuk lebih serius. So, kalau yang aku lihat di sini ya, cara pola pikirnya dia itu sangat-sangatlah ego. Karena dia selalu membandingkan diri kalian dengan orang lain, padahal dia tahu kalian sudah menjadi partnershipnya dia, dan dia tahu gitu loh kalau kalian adalah soulmate-nya dia tahu. Tapi karena dia orangnya suka tantangan, suka dengan mengontrol, sehingga dia ingin mengontrol pola pikirnya kalian, dia ingin mengontrol tentang perhatiannya kalian. Tapi ya dengan cara ya dia gunakan logikalnya dia ya, Five of Swords ya di sini, sehingga ya sia-sia apa yang dia perebutkan, apa yang dia pertahankan semuanya ya sia-sia, sehingga ya kekecewaan dia selalu datang, dan ini tidak pernah berhenti. Rasa kecewa dia selalu di circle yang sama ya, Two of Pentacles. Sini yang aku lihat seperti itu, dan dia nggak bisa move on dari kamu guys, nggak bisa ya. Dia kehilangan cara kamu memperhatikan dia, dan dia coba mengontrol pola pikirnya kamu, perhatiannya kamu. Jadi ini orang sangat-sangat narsis ya, karena dia selalu mengontrol, selalu mengendalikan ya, sehingga ujungnya dia nggak punya apa-apa. Orang narsis kebanyakan seperti itu ya, orang narsis. Oke, next time aku akan jelaskan tipikal narsis itu seperti apa sih ya. Nanti aku akan jelaskan di video-video ya, sesuatu video aku akan coba lihat ya gimana caranya untuk menangani orang narsis ya, karena itu penting juga buat kita guys ya. Karena orang-orang narsis itu tidak mempunyai empati ya, tidak mempunyai empati. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dan merasa benar, dan tidak mau mengatakan salah ya, tidak mau mengatakan salah. Walaupun dia tahu dia salah, dia tahu gitu ya, tapi dia nggak mengatakan ya. Kalian bisa cek kok di YouTube luar negeri ya, narsis itu apa sih gitu ya kan. Itu adalah sifat seseorang yang selfish, selalu memenangkan dirinya sendiri dan merasa paling benar ya, dan itu bahaya, toksik ujungnya ya dalam sebuah hubungan. So di sini dia selalu ingin mengontrol tentang pola pikir kalian, dia ingin mengontrol perhatiannya kalian hanya untuk dia, karena dia selalu ingin dapati semuanya, dua-duanya di sini ya, Five of Swords ya. Ujungnya sia-sia, sehingga dia tidak bisa menghilangkan tentang masa lalunya dengan kalian. Kita lihat tindakan dia selanjutnya ke kamu apa. King of Swords, King of Wands. Wow, ini orang selalu mengontrol ya tindakannya. Hati-hati, dia sangat keras kepala dan selalu mempunyai rencana, tapi selalu menyimpan rencana lainnya di belakang kalian. Dan dia orangnya juga sebenarnya ingin berlaku adil ya dari caranya dia ya, karena dia pernah janji dengan kalian di sini, tapi memang dia tidak terlalu terbuka dengan kalian ya. Jadi diperhatikan kembali kalau dia kembali sama kalian. Page of Swords. Wow. The Fool. Four of Wands. Ace of Wands. Nine of Cups. The Sun. Oke. Tindakannya dia yang aku lihat, dia orangnya berani mengambil resiko ya ketika dia menghadapi tantangan, dan itu menurut dia adalah adrenalinnya dia, dan dia selalu memantau kalian nih ya untuk bisa datang ke kalian lagi ya, bisa dia keluar dari zona aman untuk menikah dengan kalian. Ini harapannya dia. Tapi ya, didengarkan ya. Ini buat kalian juga.
Orang ini selalu ingin mengontrol dan mengendalikan diri kalian. Ya, dan dia selalu mencari cara gimana caranya untuk bisa bebas ketika dia sudah ada di zona aman. Jadi gini loh, ketika dia sudah bahagia dengan kalian, dia ingin bebas lagi. Jadi dia orang selalu tentang adrenalin, tentang dirinya sendiri ya. Ini narsisistik yang aku bilang. Dia coba untuk ingin datang ke kalian lagi ya, union, membuka hubungan baru dengan kalian, itu harapannya dia. Tapi di sini dia merasa nggak bersalah ya dari cara dia meninggalkan kalian di masa lalu dan cara dia mengontrol kalian, karena dia selalu berdebat dengan kalian, dan ketika sudah ada perdebatan dia meninggalkan tanpa ada penyelesaian ya. Makanya kehidupan dia banyak kekecewaan sendiri ya. Ini membuat dia ragu untuk bisa move on atau stagnan ya. Dan yang aku lihat memang Two of Cups and the King of Swords, dimana kalian sedang cinta-cintanya, dia tinggalkan, dia putuskan secara sepihak, karena dia merasa ya dia berhak mempunyai kendali dalam hubungan ini. Dan dia meninggalkan semua janji-janjinya dia meninggalkan tentang semua harapannya dia ke kalian dengan cara percaya dirinya dia, karena dia merasa dia mempunyai planning yang lebih baik tanpa kalian. Dan di sini juga dia memantau pola pikirnya kalian ya, karena dia memantau lewat Instagram, Facebook, YouTube ya, di sini juga semua internet ya. Dia stalking kalian. Dia coba memakai telepati juga ya di sini untuk bisa memasuki alam bawah sadar kalian. Dan dia merasa tertantang dengan kebebasannya dia ya. Ketika dia sudah memiliki semuanya, dia merasa harus bisa mengontrol tentang kebebasannya dia. Jadi kalian gak bisa mengontrol tentang kebebasannya dia, tapi dia mengontrol semua kebebasan termasuk kalian dan dirinya. Jadi apa yang dia usahakan selama ini untuk dirinya sendiri, semuanya ya, terutama tentang pernikahan ataupun union, dia tinggalkan. Ketika kalian sedang menikmati dan bahagia dengan dia meninggalkan begitu aja ya. Dan dia merasa nyerah, give up gitu, padahal nggak ada masalah gitu loh, karena keegoannya dia untuk bisa bebas. Di sini membuat dia banyak kekecewaan ya dari hasratnya dia. Dia banyak trauma karena ya di kalian sudah ada perpisahan, sebagian sudah ada yang cerai. Ini membuat dia merasa bersalah dari nafsunya dia, dari hawa seksualnya dia, dan juga dia banyak trauma dengan komunikasinya dia ya, karena dia selalu membuka suatu hubungan itu dengan seksual, dengan spiritualnya juga. Jadi dia gunakan spiritualnya itu untuk nafsu birahi, yang aku rasakan energinya di sini. Ini membuat dia ya menjadi galau, tidak seimbang dari harapannya dia. Jadi apa yang dia sudah dapati sebenarnya dengan kalian ya, ketika bersama tuh perjalanan twin flame, four of wands, ini sebenarnya sudah mendapati apa yang dia inginkan. Semua impian itu sudah hampir semuanya sukses, tapi ternyata karena kebebasannya dia dan juga karena egonya dia meninggalkan sesuatunya tanpa bicara apa-apa, tanpa penjelasan, terutama dalam perjalanan twin flames. Ini membuat dia harapannya menjadi tidak seimbang, dan juga doa-doanya dia ini banyak sekali permasalahannya, up and downs. Dan juga yang kulihat juga dia menjadi orang yang sulit mendapatkan partnership lagi ya, karena harapan yang sudah dia dapati sebenarnya sudah bagus dengan kalian, tapi karena ego, karena kebebasannya dia, ini membuat dia tuh ya gagal sendiri sih kalau aku bilang ya. Maka kalian coba untuk kuat, coba untuk berani mengungkapkan perasaan kalian, dan kalian juga coba untuk mencari soulmate baru di sini. So yang aku lihat di sini memang dia tahu ya kalian adalah partnershipnya dia. Dia merasa kalian adalah soulmate. Dia juga masih ingin kembali ke kalian, memplanningkan, karena dia juga memahami kalau kalian masih menggunakan spiritual kalian, telepati. Dan dia juga coba untuk mengontrol sebenarnya. The King of Wands ini kan orang yang penuh dengan pintar bicara ya, sehingga bisa mempengaruhi pikiran kalian ya. Pada ujungnya ya nantinya dia akan ingin mengontrol pikiran kalian dengan tanpa bersalahnya dia, yaitu dia bisa bebas lagi ya, karena dia ingin
memenangkan semua apa yang dia inginkan, walaupun dia tahu hasilnya sia-sia. Ya, tentang dunia barunya dia tahu sia-sia dan tidak ada keseimbangan dalam keberhasilannya dia tahu, tapi dia jalani terus. Ya, di sini yang aku rasakan. Dan ya dia berpikir banget ya tentang keadilan dari adanya sebuah perceraian ataupun perpisahan dari kalian. Dia merasa sedih. Ya, dia ingin jujurkan ke kalian sebenarnya. Dia sedih, dia kangen ya. Dan dia memantau nih kehidupan kalian ya selama berpisah. Sebenarnya dia memantau. Dia juga sangat berhati-hati dalam berucap dan bertindak di dalam tindakan selanjutnya, karena dia ya ingin mempertahankan kalian, yaitu untuk kembali lagi dengan kalian. Ya, perjalanan twin flames. Tapi memang di sini banyak ketidakstabilan dalam kehidupannya dia, karena dia belum bisa move on. Kenapa? Karena dia merasa bersalah dari tripartinya ini. Ya, karena di sini aku lihat Five of Cups ini adalah sebagian dari triparty yang mana 3 cinta telah dia tumpahkan dan dia tidak menghiraukan kamu ini. Yang sudah memberikan cinta, menunggu cinta dia tidak hiraukan. Pada akhirnya ya banyak kekacauan ya dalam harapannya dia, dalam doa-doanya dia. Ya karena dia melakukan hal itu dengan merasa polosnya dia. So clear your energy field. Ya, saat ini dia ingin membersihkan ya energinya dia, yaitu dengan cara ya aku lihat ya. Dia membersihkan dirinya dia ke kalian ini ya dengan cara, sebentar guys, energinya. Ini ada banyak nih, dengan cara banyak dia ingin membersihkan ya. Ada banyak. Ada dari The Queen of Cups tentang spiritual. Ada dari The King of Wands dan juga Nine of Cups. Ya, dan Ace of Wands. Ini ada 4 dia. Ya, jadi dia atau juga bisa dengan Page of Swords. Kenapa? Karena dia sangat berhati-hati belajar untuk tidak salah kaprah, tidak salah ucap, tidak salah tindakan lagi. Dia spying. Ya, clear of your energy field. Ya, ini dengan kemunafikan dia ya, kalau yang aku rasakan energinya. Karena dia banyak keraguan. Dari doa-doanya dia terwujud. Ini banyak ketidakseimbangan. Ya, karena dia masih dengan cara egonya dia, yaitu kebebasan. Ini yang aku rasakan energinya. Dan yang aku lihat memang di sini dia selalu mementingkan dirinya sendiri. Ketika dia mempunyai tujuan hidupnya tentang kepuasan diri ya. Dan dia selalu keluar dan masuk dalam sebuah hubungan. Ketika dia sudah mendapatkan keberkahan dengan kalian, dia mencari orang lain, jadi menggunakan keberkahan itu dengan orang lain. Ujungnya ya dia kacau ya. Kenapa? Karena dia memanfaatkan keberkahan perjalanan twin flames di sini ya, dan juga menggunakan telepatinya kalian. Bright future, stop worrying, everything is going to be fine. Ya, karena kan dia orangnya selalu khawatir ya, khawatir kalau masa depannya itu nggak akan bahagia. Dia khawatir tidak perfeksionis, yaitu dengan apa? Stop worrying. Kalau Page of Swords ini adalah orang yang banyak kekhawatiran, karena dia selalu spying ya, dan dia selalu ingin tahu kehidupan orang lain. Ini yang harus dia lakukan. Dan stop to be worrying adalah tentang Five of Swords, yang mana dia selalu mempertahankan pemikiran dia sendiri. Dia takut kalah, tapi ujungnya kalah juga. Dia tahu gitu loh, tapi dia selalu khawatir dan khawatir dan khawatir. Ya, karena dia air sign. Kalau aku lihat worrying tentang thinking ya, adalah ini ya, pemikiran ya, sword ya, yang aku lihat di sini. Oke, so yang aku rasakan ya energinya, kalau bisa ya, kalau kamu ketemu dengan orang seperti ini ya, kamu harus beranikan diri ya, dan harus kuat untuk menghadapi orang seperti ini. Happy love, a joyful, stable partnership and good friends. Ya, strange. Beranikan diri kalian keluar dari zona aman ya di sini, dan bahagia aja dengan kehidupan kalian.
Ya, selama mempunyai tujuan yang baik, insya Allah bahagia. Oke, okay? So aku harap ini bisa resonate buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di commentsnya channel aku, Lucky Tarot MS. Oke, okay? Take care of you guys. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke deck nomor 3. Kita lihat tentang energinya kalian ke dia saat ini seperti apa. Kita lihat untuk deck yang nomor 3, energinya kalian saat ini. Please, energinya kalian saat ini untuk deck yang nomor 3. Ya. Kucing aku bermain dengan mangkok. Oke. Wow, Six of Cups. Energi kalian sedang merindukan memori-memori lama. Kalian juga sedang berpikir tentang kenangan lama di sini, terutama bisa dengan keluarga supportnya, atau juga tentang isu-isu kalian. Kalian coba untuk memprotek diri kalian dengan isu di masa lalu ya di sini. Dan yang aku lihat di sini memang adalah tentang energinya feminim healer ya, yang mana kalian coba untuk menyembuhkan diri kalian tentang masa lalu. Kalian memang menginginkan, sebagian dari kalian ada yang ingin kembali, sebagian hanya mengenang saja dan ingin berbahagia dengan keluarga. Oke? So kita lihat dengan energinya dia, hal apa yang ingin dia katakan ke kamu, orang yang kalian dealkan, hal apa yang ingin dia katakan ke kamu, orang yang kalian inginkan, hal apa yang ingin dia katakan ke kamu, orang yang kalian inginkan. Oke? Yang kalian dealkan dan kalian pikirkan. Ya Allah. Wow, Seven of Swords. Oke. Dia coba lari ya dari kenyataan sebenarnya. Dan karena Seven of Swords ini orang yang running away. Ya, dan dia memakai topeng, ketakutan dirinya tentang kebohongannya, tentang perasaannya dia, dan juga orangnya memakai topeng untuk perselingkuhannya dia. Dia selalu lari dari kenyataan ya, dari permasalahan. Perjalanan Twin Flames. Oke. Yaitu tentang kekuatan keberaniannya dia. Jadi kalau yang kalian di sini ya, hal yang ingin dia katakan adalah dia memberanikan diri ya untuk lari dari hubungan soulmate, karena dia takut topengnya terbuka oleh kamu, dan dia juga lari dari tujuan hidupnya ya, terutama dari kamu yang selalu overthinking tentang dia. Di sini hal yang ingin dia katakan adalah ya, dia akan memanfaatkan visualnya kamu ya, tujuan keberkahannya kamu, dari pola pikirnya kamu, dari telepatinya kamu, dia manfaatkan ya, karena dia ngeblok dirinya sendiri di sini, ngeblok dirinya sendiri tentang unionnya kalian di sini, yaitu strange reconciliation, sehingga dia memantau dari kejauhan tentang kalian karena dia ngeblok sendiri perasaannya dia. Dan dia juga tahu ya kalau kalian juga ngeblok tentang dia di sini. Dia tahu kalian ngeblok telepatinya kalian ke dia. Dia merasa dicurangi oleh kalian ya di sini. Makanya dia sangat berhati-hati ketika mau ketemu dengan kalian. Ya, dia tidak nyaman ya dengan cara kalian ngeblok dia. Dia nggak nyaman. Dia merasa nggak nyaman, merasa tidak menerima kenyataan, padahal dia sendiri yang lari dari kenyataan, ya. Karena dia orangnya serakah ya. Seven of Swords ini serakah, karena orang yang sudah nggak cukup dengan 5, ya masih juga ingin yang lain. Tuh. Ya, dia takut dengan healingnya dia takut ditaklukkan oleh kalian, dia takut juga kalian sukses di sini. Ya, dia takut kalian lebih sukses dari dia, karena dia merasa kalian sudah ngeblok doa-doanya kalian juga sudah ngeblok tentang
komunikasi dengan dia, dia sangat berhati-hati menunggu waktu yang tepat untuk bisa menaklukkan kalian juga di sini. Ya, yang aku lihat. Karena yang aku lihat di sini, lihat nih, ya di bottom of the deck kamu nih. This is amazing loh, serius loh. Karena kamu mengendingkan, ya, kamu hanya merindukan tentang kenangan dia. Ya, masa-masa kecil kamu. Tidak hanya dia, kamu merindukan mengenang masa kecil kamu, juga keluarga kamu di sini, kebahagiaannya, memori-memori indah di masa kecil ataupun dengan dia. Karena kamu ingin mengendingkan hubungan yang stabil, yang selalu penuh dengan drama, penuh dengan konflik. Kamu ingin endingkan dan kamu memilih untuk single, memulai sesuatu yang baru, kehidupan baru, ya pola pikir yang baru untuk single, karena kamu ingin happy, mengenal orang banyak komunitas yang kamu ingin temui, dan kamu mendapatkan kebahagiaan, ya tuh, komitmen dengan orang banyak, kolaborasi, ya tentang percintaan ataupun tentang keuangan, ya karir di sini, karena kamu ada di Judgment, ada di Chariot, sorry guys. Jadi dia merasa takut ya, bisa matching gini ya. Subhanallah ya, bisa matching. Jadi dia merasa takut kalau kamu tuh lebih sukses, karena kamu sekarang udah happy dengan kesendirian kamu. Ya, kamu juga disenangi banyak orang karena kamu mengendingkan hubungannya selalu terbagi-bagi, dan kamu mengendingkan drama ini. Ya, dan sekarang kamu sukses tuh, merasakan kesuksesan, kebahagiaan karena bisa ngumpul dengan teman, mendapati pasangan banyak. Di sini kamu memilih. Dia kalau dibilang pasangan banyak nggak juga ya, jadi kamu coba untuk mengkolaborasi, memilih yang terbaik ya di sini, karena kamu coba untuk percaya diri dalam bertemu dengan orang banyak, yang selama ini ya kamu banyak permasalahan ya dari pasangan kamu, karena dia orangnya lari dari kenyataan tentang hubungan twin flames, soulmate, sehingga dia merasa kamu itu membohongi dia. Kenapa? Karena kamu ngeblok doanya kamu ke dia. Dia ngerasa ini membuat dia banyak ketakutan dalam dirinya, terutama tentang healing. Dia juga takut perasaannya ditaklukkan lagi sama kamu. Ini yang ingin dia katakan hal ke kamu, ya. Ini orang sangat-sangat takut akan kenyataan sih sebenarnya energinya, ya. Ya, dia menyesali guys, ya. Karena kan hubungan ini kalian ending ya. Ya tuh, kalian coba untuk kuat, memaafkan dan pasrah kepada ilahi, ya, untuk mengendingkan hubungan ini yang selama digantung, sehingga dia banyak penyesalan, kekecewaan dari kehidupan barunya, ya, karena dia transformation. Dan dia kecewa dari egonya dia, dari kesombongannya dia, keangkuhannya dia dalam mencari spotlightnya dia, ya, agar dia dianggap oleh orang banyak, karena dia ingin merasa menjadi pemenang, ya, menjadi superstar di sini, ya, untuk kesenangan dia pribadi, karena dia selalu memakai logical, selalu memakai pikiran, tidak memakaikan perhatian ataupun hati ya di sini, sehingga dia menyesali dengan hubungan tripartinya. Kenapa? Ya karena hubungan tripartinya ini hanya sebagai ya kesenangan dia aja, tidak buat keseriusan, untuk fantasi-fantasi gitu ya. Makanya dia takut banget nih kalau mau datang ke kalian, takut ditaklukkan. Dia juga memantau kalian yang sudah ngeblok cara spiritualnya kalian, karena dia melihat kalian sudah bahagia, terutama dengan keluarga di sini. Dan ya dia lari dari kenyataan ya tentang hubungan koneksi soulmate kalian nih, sehingga membuat kalian overthinking. Dia tahu dia ingin mengatakan hal itu. Kalau kalian tuh memikirkan dia, itu yang membuat dia kuat sebenarnya ya. Kalian memikirkan dia, apalagi memberikan energi untuk kembali ya gitu. Jadi dia tahu kalau kalian masih masih memberikan, tapi tidak memberikan hati kalian gitu loh. Jadi kalian memberikan telepatinya kalian tidak sepenuhnya di sini ya, tidak dengan hati tapi dengan pikiran ya, tidak dengan emosional lagi, tapi dengan logikal sekarang yang kalian pakai, sehingga dia takut
takut ketika kembali dengan kalian, ya takut dia ditaklukkan gitu loh, karena dia juga tidak nyaman dengan rasa percaya dirinya dia, terutama dalam keberaniannya dia, dalam kemenangannya dia, ya karena dia banyak kemunafikan yang aku lihat ya. Seven and Page of Swords itu munafik ya bagi aku, karena dia selalu memantau and spying gitu ya, sword ya. So hal yang ingin dia katakan ke kamu ya, dia sebenarnya tidak terima kenyataan kalau kamu ngeblok spiritualnya kamu ke dia, karena dia merasa terhianati oleh keberanian dan kekuatannya kamu di dalam spiritualnya, dan ini membuat dia memantau kamu dari kejauhan ya, dan dia merasa tidak nyaman tentang karirnya dia, tentang kesuksesannya dia, dan dia tidak nyaman kalau dia ditaklukkan lagi oleh kamu ya di sini, karena dia merasa dia yang lari, dia yang takut sendiri ya, biasanya seperti itu ya. Awalnya doang dia lari seneng gitu, tapi lama-lama takut sendiri. Dia stres tuh, depresi guys tindakannya. Depresi dengan gosipnya dia, depresi ketakutannya dia banget, di dalam banget, karena dia selalu mengikuti halusinasinya dia, kegelapannya dia, topengnya dia gelisah dengan topeng yang dia pakai. Wow, kartunya takut semua ya. Dia coba untuk healing, tapi banyak sekali gosip yang beredar dalam kehidupannya dia, terutama wow tentang perjalanan twin flame yang sudah kalian blok ya di sini. Dan dia gelisah ini, memikirkan, kangen dengan kalian untuk bersama, tapi memang di sini dia takut dengan gosipnya dia sendiri, dengan topengnya dia, bahkan dia juga takut dikhianati lagi dari koneksi ini ya, karena dia memberanikan diri meninggalkan kalian dengan orang lain ya. Dia lari dari koneksi ini membuat dia gelisah sendiri. Kenapa? Karena ya kalian tetap memberikan telepati kepada dia ya tentang perjalanan twin flames. Banyak banget, nggak bisa. Oke, kita lihat Page of Swords ya, tindakannya dia ke kamu. Wow, dia memantau kalian loh guys. Dia takut kalian punya pasangan baru, happy tanpa dia. Ini membuat dia takut ya, dia takut banget tindakannya dia. I don't think so he will come to you. No, he very worried, depresi, stress, unhappy. Dia nggak happy ya dengan istirahatnya dia pun, dia nggak bisa tidur guys. Dia selalu merindukan gimana caranya untuk bisa kembali sama kamu, tapi di sini memang dia keras kepala ya, selalu berpikir kalau caranya dia itu benar untuk senang-senang gitu. Tuh, Seven of Cups, dia berpikir dengan caranya dia itu benar gitu loh, dengan bersenang-senang yang aku lihat. Jadi di sini yang aku lihat ya, yang aku rasakan energinya dia. Ya, di sini dia sangat banyak ketakutan sekali ya dari gosip yang beredar. Dia lelah, dia capek, dan dia merindukan gimana cara untuk union. Karena di sini ya dia ingin memutuskan tentang khayalan dan impiannya. Di sini dia menjujurkan ya, memimpikan kalian sebenarnya ya, dijujurkan. Dan dia juga jujurkan banyak sekali kebingungan karena option datang ke dia. Dia takut kalau kalian banyak option juga di sini. Kalau untuk tindakan datang ke kalian belum bisa, karena dia masih dengan keras kepalanya dia, dengan kesombongannya dia di sini ya, hancur karena dia merasa tersakiti dari cinta barunya. Wow, penuh dengan toxic dan juga ilmu hitam. Di sini black magic, dia hancur, sakit hati, sehingga dia akan datang ke kalian tapi ternyata hancur. Kenapa? Ya karena kalian sudah bahagia dengan dirinya kalian di sini ya. Di kartu yang satunya ini membuat dia
Dia sebenarnya ingin mempertahankan kalian perlahan demi perlahan ya, tapi nggak bisa. I don't think so. They are very toxic loh, ya. Addiction seksual, drugs, happy, cemburu, abuse, ya. KDRT bisa, ilmu hitam bisa, tapi dia tersakiti sendiri dengan cinta barunya. Dan dia coba memperbaiki kehancurannya ini, ya, datang ke kalian lagi. Dia hancur, sebenarnya hancur dengan orang barunya. Karena dijanjikan keuangan, ya, di saat dia bahagia sama kalian. Stabil banget hubungan ya. Tapi ternyata dia tergoda dengan orang lain sehingga tersakiti sendiri, dan dia coba untuk memperbaiki, datang walaupun hancur, dia tetap akan minta maaf ke kalian. Tapi memang lambat, energinya lambat sekali. Karena di sini kalian sudah happy kok guys, ya. Kalian sukses, ya, kalian menerima kekalahan kalian, kalian endingkan pola pikir lamanya kalian, bangun kembali pola pikir baru dengan cantikkan diri, sukseskan diri, dibawa happy dengan teman-teman, mencari orang baru, ya, kolaborasi dengan bisnis, dan kalian sukses, percaya dirinya sangat dalam, ya, di sini. So, yang aku lihat di sini memang dia banyak ketakutannya tentang topengnya dia, banyak ketakutan tentang manipulasinya dia, sneaky-nya dia, karena dia gelisah dengan koneksi twin flame ini. Dia gelisah untuk reconciliation, dia gelisah dengan tujuan hidupnya di sini. Karena dia tahu kalian masih datang di dalam mimpinya, dan juga menyadari dia masih merindukan kalian, dia juga masih menyadari kalian masih memikirkan dia di malam hari. Tapi memang di sini ada sebuah ketakutan yang tidak bisa dia terima, yaitu tentang perjalanan twin flames. Ya, untuk bisa union ada suatu hal yang ngeblok dia. Kenapa? Karena dia masih ingin bebas. Dia sangat berhati-hati ya untuk bisa senang-senang sekarang, karena dia masih memantau kebebasan kalian juga, memantau kebebasannya dia, karena dia tidak nyaman dikontrol, dia nggak suka. Dan di sini juga dia masih mencari target ya untuk kesuksesan dia dengan rasa percaya dirinya dia, karena dia selalu hidup di fantasi hidupnya. Hidup di fantasi, dan ini membuat dia, ya, dari halusinasinya ini membuat dia takut akan kebohongan topengnya dia. 7 loh, dari ujung ke ujung 7. How could be? Ini juga 7. Ya, 7. So, intinya ini orang penuh rencana. Ya, dia serakah dengan halusinasinya, dia serakah dengan targetnya. Dia nggak cukup dengan satu. Ini orang, tapi dia juga ketakutan kalau kalian ini bahagia sekarang, karena dia merasakan kegelisahan apa yang dia takuti, tentang ketakutannya dia ya, tentang diduakan. Sekarang kejadian, dia diduakan, dikhianati oleh orang-orang sekitarnya, dan kalian juga sudah happy. Ini membuat dia harus memutuskan halusinasinya, kebingungannya dia, dan dia juga menjujurkan mimpiin tentang kalian nanti. Tapi kalau untuk datang lama sekali ya, energinya lambat sekali. Yang aku lihat lambat banget, karena ini orangnya egonya tinggi ya. Dia kalau belum mendapatkan target, belum bisa selesai, belum bisa berhenti, walaupun targetnya itu tahu kalau hasilnya tetap aja menyakitkan. Yang penting dia puas dulu ya, karena 7 sih ya, kepuasan ya, kepuasan tentang hasrat dan juga pikiran ya di sini. Karena kalian berani mengendingkan untuk menjadi single, akhirnya kalian mendapati kebahagiaan dan sukses ya. Ini bagus yang nomor 3, pleasure ya, kebahagiaan tentang seksual ya. Ini kan body ya, jadi yang dicari adalah yang halusinasi, pleasure, kenikmatan. Jadi ya kehidupannya dia hanya menikmati hal-hal yang fantasi, semu. Ya, di sini yang aku lihat. Dan hidup dia ya hanya tentang kenikmatan gitu loh yang dia cari.
sampai akhirnya dia bingung sendiri, ya, takut sendiri, karena tidak ada yang asli, tidak ada yang nyata, karena semuanya semu. True love, cinta sejati, strange soulmate. The romantic stirring in your heart have a propelled the universe to deliver great to love to you. Dia tahu kalian adalah soulmate, tapi dia manfaatkan koneksinya kalian. Dia tahu kalian adalah soulmate-nya, cinta sejatinya, dia tahu. Sini, tapi dia manfaatkan tentang hubungan kalian, true love. Ya, di sini. Sehingga ya dia rugi sendiri. Mystic Star, harmony in the home and a great friendship. Mystic Star, harmony in the home and a great friendship. Six of Cups, harmoni, kebahagiaan tentang keluarga, memori indah, memori manis. Sini mempunyai keselarasan di dalam rumah dan sebagai magic star di dalam rumah. Ya, ini membuat dia merasa kalau dengan kalian ini ya seperti rumahnya, keluarganya, dan juga sahabat setia. Tapi ternyata kan dia ego, terlalu menghayal. Ini membuat dia mengejar fantasi yang dia inginkan, dan dia juga selalu takut akan kejujuran. Ya, di sini takut akan kejujuran, dan juga dia selalu merindukan kalian. Dia tahu kalian masih memikirkan dia, tapi dia ngeblok tentang twin flame-nya bersama kalian. Pada akhirnya ya dia gelisah sendiri, takut sendiri, ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 3. Hal yang ingin dia katakan adalah dia tidak terima kamu ngeblok dia. Ya, dia tidak terima kamu ngeblok tentang spiritualnya kamu ke dia. Dia nggak nerima. Ya, dia nggak nerima kamu move on. Dia memantau kamu, dan dia tidak terima kalau kamu akan menaklukkan dia lagi. Ya, apa yang dia takutkan akan menjadi kenyataan sendiri gitu loh, karena dia selalu lari dari kenyataan sih. Ya, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 3. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.